Sebuah ini monitor baru lagi dari jajaran AVOL. Kali ini pintar banget positioningnya, tidak sampai tumpuk-tumpuk dengan line up yang ada dari AVOL. Biar gak panjang lebar, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Soundic. Bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu dari portable ataupun desktop audio. Bicara soal AVOL sangat terkenal ya dengan hits mereka, yaitu AVOL Performer 5 yang pernah kita bahas di tahun berapa ya, 2023 mungkin atau 2022 ya, saya agak lupa ya. Ya itu ya udah cukup lama ya rasanya. Tapi rasanya baru sebentar-sebentar aja. Oke, jadi memang itu sudah cukup hits ya beberapa waktu lalu. Dan kali ini mereka merilis sebuah in-ear monitor terbaru mereka yang menggunakan 3 driver, tapi bukan menggunakan nama Performer, tapi Explorer. Dimana in-ear monitor ini menggunakan 1 dynamic driver dan 2 balance armatur. Jadi memastikan in-ear monitor ini adalah in-ear monitor hybrid. Dimana untuk balance armaturnya ini spesial pakai telur. Kenapa? Karena dia diakui adalah balance armatur yang self-develop oleh AVOL sendiri. Tidak terlepas di situ, in-ear monitor ini juga mempunyai teknologi-teknologi yang menjadi paten khusus dari AVOL. Seperti RLC Net Frequency Division, High Damping Air Pressure Balancing System yang menghasilkan output suara yang lebih baik tentu saja. Untuk kabelnya kalian gak usah pusing karena dia sudah memiliki kabel dual pin yang tentu saja detachable dan universal. Untuk sensitivitas, in-ear monitor ini ada di angka 108 dB dengan impedance 26 ohm. Dan seperti biasa, kita mau thanks berat untuk HiViGo sebagai sponsor video review kali ini. Semua link pembelian saya taruh kolom deskripsi di bawah buat kalian yang tertarik. Dan 100% review nih adalah opini pribadi saya. Setelah kita bahas packaging dari in-ear monitor saat ini. Packaging dari in-ear monitor saat ini pernah kita bahas pada video unboxing terpisah. Kalian bisa cek aja di link di atas ya, buat tahu sensasi lengkap dari unboxing in-ear monitor saat ini. Ya bicara soal unboxingnya sendiri ya decent lah, nggak terlalu gimana-gimana juga ya, pretty okay lah. Untuk kelengkapannya sendiri cukup esensial aja, ada in-ear monitor cable ya, dan air tip 6 pasang dan sebuah case seperti ini ya. Ini bukan leather case ya, tapi ya semi hard case gitu yang cukup protektif menurut saya. Dan sekarang kami berikan skor B+ untuk packaging dari in-ear monitor satu ini. Ya, packaging yang bisa dikategorikan cukup esensial dan ya pretty okay lah. Selanjutnya kita bahas build quality dari in-ear monitor satu ini. Oke, build quality dari in-ear monitor satu ini dia berbahan resin ya, dengan housing yang berwarna biru tua yang pekat seperti ini. Dan tidak terdapat fan hole sama sekali di in-ear monitor satu ini, padahal ini ada dynamic driver di dalamnya ya. Saya nggak ngerti kok bisa nggak ada fan hole-nya sama sekali, dan nggak ada flex ya, driver flex sama sekali di in-ear monitor satu ini. Untuk nozzle-nya sendiri kalian bisa lihat di sini berbahan resin juga dan sama seperti housingnya ya, dengan nozzle yang rada unik karena dia agak menjorok ke dalam seperti Performer 5. Kalian mungkin bisa lihat di situ ya, dia agak menjorok ke dalam, jadi nggak langsung di depan gini ya. Biasanya agak di depan, dia di sini. Intinya mungkin agak di sini mungkin ya. Jadi ya agak berbeda aja dari nozzle-nozzle pada umumnya ya. Dan dia agak ke dalam di ini dan triple bore untuk nozzle-nya. Kalau kalian lihat di sini juga, ini bisa dikategorikan nozzle yang cukup panjang ya di sini, dan kita akan ukur sama-sama untuk diameternya dari nozzle-nya ini. Sekitar berapa? Ya 5,6 mungkin 5,5 mm lah di sini. Kalau berbicara soal faceplate-nya ini berbahan resin ya, kalian bisa lihat sini menggambarkan penampakan galaksi berwarna campuran biru dan hitam di sini dengan glitter-glitter yang bling-bling yang mewakili bintang-bintang di langit. Dan temanya di sini adalah Exploration Energy of Cosmos. Ya, itu adalah temanya. Dengan tulisan AVOL dan Explorer di masing-masing sisi dan berwarna silver seperti ini. Kesannya dapat ya, seperti galaksi yang gelap dengan taburan bintang-bintang yang nice and good looking banget. Untuk kabelnya sendiri adalah kabel dual pin detachable ya, dengan bahan pin yang bahannya metal di sini, nice. Di sini juga ada air hook yang pre-wound. Bahan kabelnya sini ini ada sleeving transparan ya di sini, dengan bahan kabel sendiri adalah high purity SPC dengan warna sleeving transparan dengan kabel warna copper abu-abu gitu yang kalian bisa lihat di sini saja. Untuk chain slider dan splitternya bahannya metal, very nice. Untuk bagian bawahnya adalah dual braid seperti ini ya. Untuk kabelnya twisted cable di sini, dan bisa dikategorikan sedang aja, nggak kaku-kaku, nggak lentur-lentur banget ya, dan bisa dikategorikan cukup tebal ya untuk kabelnya di sini. Jacknya sendiri adalah jack 3,5 mm straight plug dengan bahan metal juga. Secara umum kami berikan skor B+ untuk build quality dari in-ear monitor satu ini. Housingnya dari bahan resin yang masih cukup decent lah menurut saya. Untuk desainnya sendiri
tematik banget, galaksi banget ya, sesuai dengan temanya ya, explore the galaxy bla 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 bla. Sesuai dengan temanya dan it's pretty nice, good looking. Untuk kabelnya pun tidak mengecewakan sama sekali untuk in-ear monitor saat ini. Cukup tebal dan tidak terkesan cheap sama sekali. Selain kita bahas fitting dari in-ear monitor satu ini, berbicara soal AFUL sangat jago dalam meracik in-ear monitor dengan fitting yang mantap-mantap. Performer 8, Performer 5 itu memiliki fitting yang terbaik di kelasnya ya. Dengan konfigurasi yang sama, saya rasa AFUL Performer 8 dan Performer 5 compete really well. Tidak ada satu dynamic driver dan 7 balas armatur yang bisa sekecil housing AFUL Performer 8. Begitupun dengan AFUL Performer 5 dan AFUL Performer bukan Performer sih, Explorer ini sekalipun. Mantep banget fittingnya. Ya ini bisa dikategorikan sedang aja ya, dengan fitting yang cukup ergonomis di sini. Nggak ada sudut yang tajam-tajam, tapi ada sedikit finnya di sini ya. Untuk bobot bisa dikategorikan cukup ringan ya, baik kabel maupun in-ear monitornya. Dengan pemakaian sendiri adalah regular fit seperti ini. Dan disclaimer di sini kita menggunakan AirTips bawaan dengan size M-nya. Kekedapan grip mantap banget di in-ear monitor satu ini. Dia memberikan kesan yang enak banget fittingnya ya. Dia memang cukup snug ya, tapi nggak bikin neken telinga kalian gimana-gimana gitu. Biasanya kan agak gendut dan neken telinga kalian yang snug, yang kedap banget dan panas gitu kesannya. Ini kedap tapi nggak terkesan terlalu neken dan terlalu panas banget. Tapi fittingnya mantep banget sih. Jadi biasanya kalian harus milih antara fitting yang betul-betul snug dan panas, ataukah fitting yang tidak snug dan tidak panas. Itu mesti milih salah satu. Tapi ini ada yang fittingnya snug tapi nggak panas. Dan secara umum kami berikan skor A solid untuk fitting dari in-ear monitor satu ini. Ini mesti ditiru dari brand-brand lain sih untuk belajar membuat fitting yang mantul seperti AFUL. Selanjutnya kita bahas sound quality dari in-ear monitor satu ini. Arah suara dari in-ear monitor satu ini bisa dikategorikan ya neutral warm to warm, lebih warm, agak dark sedikit ya. Dan bisa dikategorikan dia lebih main ke arah bassnya yang cukup di boosting. Untuk di drive sendiri sebenarnya menggunakan smartphone bisa, tapi kayak kurang lepas gitu ya. Jadi lebih baik kalau kalian mainkan dengan dongle aja, lebih mantap sih. Dan suara yang saya suka sendiri adalah neutral warm sounding. Oke, bass dari in-ear monitor satu ini bisa dikategorikan agak sedikit dark presence ya, dengan tekstur yang masih terasa DD-nya dan cukup versatile bassnya. Impact-nya oke di sini dengan punch yang cukup oke, tapi sedikit kurang dalam dikit menurut saya. Sub-bass-nya terasa sedikit sih, walaupun nggak terlalu gimana-gimana juga sih. Secara kuantitas si bass yang cukup fun dan versatile diajak lagu macam-macam ya. Kalau kualitasnya sih agak kurang bersih, kerasa agak kelambu gitu ya, mengurangi clarity-nya. Jadi kurang dapet aja sih untuk bass yang ya bagus lah clarity-nya. Speednya lumayan oke tapi ya, dan nggak sampai bleber-bleber ke bagian mid juga. Bass yang cukup oke, kuantitasnya cuma agak dark presence saja yang bikin sedikit kurang lepas dan clear aja bassnya. Untuk midnya di sini posisinya sedikit mundur di in-ear monitor satu ini. Mana male vocalnya ini sedikit warm body yang relaxing dan cukup smooth. Suaranya juga berbobot, ngalun, nyantai buat lagu mellow dan buat lagu temenin kalian bubuk, asik harusnya sih. Untuk clarity-nya agak kurang tapi ya, dan energi yang kurang serta dinamika lagunya jadi mellow semua gitu ya. Jadi yang harusnya energik bisa jadi agak mellow-mellow gitu. Jadi buat kalian yang suka lagu-lagu cadas mungkin nggak terlalu cocok di sini. Di lagu Home sih jadi lebih didramatisir ya lagunya ya. Tapi sedikit kurang clear dan ya mungkin cocok untuk kalian yang sad boy sih. Oke, lanjut ke female vokalnya. Di sini ada unsur smooth dan warmer bodinya, dimana pada lagu Norah Jones terasa halus dan aman banget jadinya lagunya. Pada lagu Never Enough juga kurang dapat soul aslinya. Suara teriakan-teriakannya juga nggak dapat energinya sama sekali sih. Kehilangan jati diri lagunya, dinamikanya juga kurang, dan detail dan clarity-nya juga tumpul menurut saya. Namun plusnya sih aman ya, ngalun vokal female-nya ya. Buat yang melo-melo sih harusnya masuk aja di in-ear monitor satu ini. Untungnya di sini shouting-nya juga masih bisa dikategorikan cukup aman. Selain itu presentasi instrumennya sedikit kurang detail dan lack of clarity juga. Untuk treble-nya bisa ditebak oleh kalian pastinya. Welcome to the dark side. Treble-nya di sini bisa dikategorikan overly smoothing, jadi agak mendem aja menurut saya. Pada cymbal crash dia terasa kayak ada kelambu gitu, jadi harusnya cymbal crash jadi kayak gendang dangdut. Jadi buat yang sensi-sensi pada treble harusnya aman-aman sih. Untuk violinnya benarnya
cukup rapi, tapi aneh aja timbernya. Jadi gitar, bass, semua senarnya, violinnya gitu ya. Jadi kayak kurang oke timbernya. Di bagian treble-nya ini paling ngaco sih menurut saya. Dan overall detail dan airy-nya juga kurang di Inner Monitor 1 ini. Sibilance-nya pada lagu Code Cool masih cukup aman di sini ya. Dan secara keseluruhan tonalitas dari A-Full Explorer ini kami berikan skor B solid aja ya. Mungkin B- juga bisa sih. Ya, ini memang segmented banget. Bass dan mid-nya mungkin saya masih bisa terima karena cukup unik ya. Tapi treble-nya agak ngaco aja sih. Dan ya, kita bilang ini satu kesatuan dan it ruin it all. Jadi ya, itu perlu kalian perhatikan. Jadi bisa B, mungkin ya B- lah. Ya mungkin ya itu lebih pas ya. Karena satu yang nggak beres. Kalian tuning salah di treble bisa akan berdampak pada mid dan juga bassnya. Jadi itu sih. Ya, sebenarnya tonal juga satu kesatuan ya harusnya. Ya, that's it. Ini bassnya oke sebenarnya, midnya juga ya cukup berkarakter, tapi sayang treble-nya agak ngaco dan tonalnya super segmented sih. Mungkin buat sebagian orang akan suka, tapi buat saya not really my cup of tea. Selain kita bahas teknikalitas dari Inner Monitor 1 ini, presentasi dari Inner Monitor 1 ini bisa dikategorikan presentasi yang nyantai, melois gitu ya, dan ya kayak di rumah sendiri aja kalian dengerin nyantai gitu ya. Ya, kalau misal kalian di kamar gitu ya, tinggal bubuk pakai Inner Monitor 1 ini, saya rasa bisa temani kalian tidur. Tidak bikin kalian berenergi gitu buat mau ngerjain sesuatu biar lebih berenergi lagi, saya dengerin musik yang cadas metal gitu ya biar lebih energinya dapat gitu ya. Ini kebalikan dari itu, buat kalian lebih enjoy the music, let it flow, and opoti dan end dreams bla bla bla. Ya mungkin seperti itu gambarannya, gampangnya ya. Untuk timbernya dari Inner Monitor 1 ini ya not really good for me ya. Mungkin ya overall not really good, kecuali bagian midnya yang menurut saya oke sih. Untuk soundstage-nya pun menurut saya nggak terlalu spesial gimana ya. Memang terkesan 3D, tapi ya wide-nya agak sempit, depth-nya ada dikit ya, dan tingginya ya biasa aja. Jadi ya something yang not really blow my mind gitu sih. Untuk detailnya, menurut saya detailnya agak kurang dan mikro detailnya kurang terasa terhighlight dan keluar gitu. Untuk clarity-nya pun not the best in the class menurut saya. Untuk separasi imaging dan positioning, separasinya biasa aja sih di Inner Monitor 1 ini, walaupun dia menggunakan 3 driver sekalipun. Lalu bicara soal imagingnya, ada sedikit kesan layeringnya ya, tapi nggak gimana-gimana juga, dengan gambaran agak sedikit back row ya, dengan positioning yang menurut saya agak sedikit kurang juga. Dan secara umum kami berikan skor C+ untuk teknikalitas Inner Monitor 1 ini. Sangat disayangkan ini bukan Inner Monitor yang buat kalian yang mencari teknikalitas tinggi ya. Buat kalian yang rewel banget telinganya, ini buat enjoy the music, just enjoy the music. Selain kita bahas pro dan cons dari Inner Monitor 1 ini. Cons dari Inner Monitor 1 ini seperti yang saya jabarkan tadi, tonalnya agak terlalu segmented dan teknikalitasnya agak kurang aja. Jadi overall fondasi dari sound quality-nya ini gak terlalu kuat sih. Ya mungkin akan cocok untuk sebagian kecil orang yang memang suka suara seperti ini. Untuk pro-nya, fitting dari Inner Monitor 1 ini one of the best in the class menurut saya. Kita bilang main di Rana Resin ya, bukan main di bullet style, itu beda cerita lagi ya. Rana Resin ini yang terbaik sih, A-Full the best Inner Monitor resin yang pernah saya coba sih. Mungkin ada yang lain sih ya, mungkin kalian bisa tulis aja di bawah menurut kalian paling bagus apa resinnya. Resin ya, tapi bukan metal ataupun bullet style seperti S1000 gitu, itu beda cerita. Untuk value for money dari A-Full Explorer di angka 1,9 jutaan, kami masukkan pada kategori overvalue dan kami berikan skor C+ aja sih. Ya kurang lah. Kesimpulan, A-Full kali ini belum terlalu berhasil untuk hit the flip side. Jadi kalau nggak flip, masuk di mana bro? Kalian isi sendiri kolom komentar di bawah ya. Terlalu segmented suaranya, jadi bukan yang all-rounder banget dan agak niche aja suaranya menurut saya. Walaupun bisa diapresiasi bahwa dia berani bermain di ranah yang berbeda dibandingkan dengan monitor yang sudah tumpah ruah suaranya dan sama grafnya di pasaran ya. Itu mungkin satu hal yang bisa diapresiasi dari Inner Monitor 1 ini. Mungkin sekian dulu sharing saya mengenai Explorer ini. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, dan Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan seputar A-Full Explorer ini, feel free tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity. Pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.